Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Bintang Setia Bayu Resianto dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Di video ini saya akan membahas sebuah kasus yang menurut saya cukup relevan dengan kehidupan kita hari ini, yaitu tentang teknologi cloning dan rekayasa genetik, dan bagaimana kita bisa memahami lewat kacamata filsafat ilmu. Ayo kita bahas. Bayangkan sekelompok ilmuwan di sebuah universitas terkemuka berhasil menciptakan teknologi yang memungkinkan mereka menciptakan makhluk baru sesuai dengan karakteristik yang mereka inginkan. Kedengarannya memang seperti fiksi, tapi coba bayangkan kalau ini memang nyata. Para ilmuwan dan industri bioteknologi tentu senang sekali. Mereka melihat potensi besar, mulai dari penyembuhan penyakit genetik, lalu meningkatkan hasil pertanian, sampai menyelamatkan spesies yang hampir punah. Tapi di sisi lain, kabar ini langsung memicu perdebatan besar di masyarakat, terutama dari pemimpin agama yang mempertanyakan apakah manusia berhak bermain Tuhan seperti ini. Nah, disinilah filsafat ilmu masuk. Filsafat ilmu punya 3 lensa utama, yaitu menganalisis kasus seperti ini. Yang pertama adalah epistemologi, yaitu ilmu yang bertanya dari mana kita tahu sesuatu itu benar. Secara teknis, para ilmuwan ini sudah bisa melakukan rekayasa genetik seperti punya data, punya eksperimen, punya bukti. Tapi epistemologi mengingatkan kita bisa melakukan sesuatu belum tentu sama dengan sudah memahami sepenuhnya. Kita tahu caranya, tapi apakah kita sudah benar-benar paham dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem atau terhadap generasi berikutnya? Itu belum tentu kita tahu. Dan inilah yang disebut kesenjangan epistemik, jarak antara kemampuan teknis dengan pemahaman yang sesungguhnya menyeluruh. Yang menarik, epistemologi modern juga mengakui bahwa kebenaran tidak hanya datang dari laboratorium. Ada 3 sumber kebenaran yang sama-sama penting. Pertama, kebenaran ilmiah dari data dan eksperimen. Kedua, kebenaran normatif atau agama dari nilai, etika, dan ajaran kitab suci. Dan yang ketiga, konsensus sosial dari diskusi dan kesepakatan masyarakat luas. Ketiganya bukan musuh, tapi ketiganya justru harus berjalan bersamaan. Lalu, lensa kedua adalah ontologi. Kalau epistemologi bertanya dari mana kita tahu, ontologi bertanya apa sesungguhnya esensi dari persoalan ini. Pertanyaan ontologisnya sangat mendasar, yaitu apakah makhluk yang diciptakan lewat rekayasa genetik punya status keberadaan yang sama dengan makhluk yang lahir secara alami. Di sisi sains, jawabannya iya, selama substrat biologisnya sama. Tidak ada perbedaan esensial. Tapi dari sisi agama, kehidupan punya dimensi yang jauh lebih dalam dari sekedar biokimia. Ada ruh, ada jiwa, ada sesuatu yang diberikan Tuhan dan tidak bisa direplikasi di laboratorium manapun. Nah, filsuf seperti Hans Jonas menawarkan pandangan yang sangat bijak di sini. Dia bilang manusia memang secara alami adalah makhluk yang berkreasi. Itu bagian dari esensi kita sebagai manusia. Tapi, dan ini yang penting, setiap kreativitas selalu datang bersama tanggung jawab. Jadi rekayasa genetik tidak otomatis berarti melanggar batas ilahi, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan tanpa batas. Pertanyaannya bukan hanya apakah boleh, tapi bagaimana dan untuk tujuan apa teknologi ini digunakan. Lalu ada lensa yang ketiga, yaitu aksiologi, yaitu tentang nilai dan tanggung jawab. Di sini pertarungannya sangat nyata. Di satu sisi ada nilai ilmiah seperti kebebasan riset, kemajuan pengetahuan, manfaat kesehatan. Di sisi lain ada nilai agama seperti kesucian penciptaan, keutuhan kodrat, batas moral ilahi. Dan di sisi lainnya lagi ada nilai sosial seperti keadilan, partisipasi publik, perlindungan kelompok yang rentan. Hans Jonas kembali relevan di sini dengan prinsip kehati-hatiannya. Ia bilang semakin besar kekuatan teknologi yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab moral kita. Kalau kita belum yakin soal dampak jangka panjangnya, beban pembuktian ada pada pihak yang ingin menerapkan teknologi itu, bukan pada pihak yang mempertanyakannya.
Dan ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu soal keadilan. Siapa yang akan menikmati manfaat teknologi ini? Apakah masyarakat biasa termasuk yang kurang mampu bisa menikmati terapi genetik yang harganya pasti tidak murah? Atau hanya menguntungkan industri besar di negara-negara kaya? Pertanyaan ini juga bagian dari tanggung jawab kita bersama. Lalu, bagaimana caranya mengintegrasikan perspektif agama ke dalam diskusi ilmiah? Filsuf Ian Barbour menyarankan apa yang ia sebut sebagai model dialog. Yaitu sains dan agama tidak harus saling menyerang, tapi mereka bisa duduk bersama, mereka bisa duduk bersama, mengakui batas masing-masing dan saling belajar. Lalu ada Habermas menambahkan juga keputusan besar yang menyangkut kehidupan banyak orang harus melewati diskusi publik yang terbuka dan inklusif, bukan hanya diputuskan oleh ilmuwan di laboratorium atau oleh pemimpin agama di balik mimbar. Dibutuhkan forum bioetika yang melibatkan ilmuwan, teolog, filsuf, dan masyarakat luas berdiskusi bersama dengan setara. Jadi teknologi cloning dan rekayasa genetik bukan sekedar soal sains. Ini adalah persoalan peradaban. Sains memberi tahu kita apa yang kita lakukan, agama mengingatkan kita apa yang bermakna dan bernilai, dan filsafat ilmu membantu kita menjawab pertanyaan terpenting, yaitu apa yang seharusnya kita lakukan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.